Rabbuna wa yardah. Ini kisah nyata ya, ikhwan. Ini kejadiannya di Arab Saudi. Jadi Ustadz mau cerita tentang sebuah keluarga, tepatnya di kota Riyadh, ibu kota ya, kota Riyadh. Jadi keluarga ini 3 orang isinya. Ibu yang sudah janda, sudah agak tua ya, janda. Terus sama 2 anaknya pemuda. Ya. Adik kakak ini laki-laki semua. Jadi satu keluarga ini isinya 3 orang ya. Sehari-hari yang menafkahi keluarga ini ya kakak beradik ini. Jadi kakak beradik ini kerja sebagai supir taksi. Sehari-hari dia naksi, jalan, nanti sore pulang ngasih nafkah. Pokoknya nafkah keluarga itu ditanggung berdua sama kakak beradik laki-laki ini. Nah tinggalnya mereka ini bukan rumah sendiri, ikhwan, tapi ngontrak. Nah kalau antum tahu ngontrak di Arab Saudi itu luar biasa, mahal sekali. Dan ceritanya dia ngontrak di kota ya, kota Riyadh. Itu per tahunnya itu 24.000 real. Berapa? Saat itu kurs rupiahnya itu 3.500. Berarti kalau dirupiahkan kontrak rumah per tahun saat itu 80 sekian juta. Bayangkan, tinggi sekali. Ya, ngontrak rumah di Arab Saudi, tepatnya di kota Riyadh, mereka itu 85 juta ngontraknya itu per tahun. Yang bayar siapa? Yang bayar anaknya ini sambil kerja taksi setiap hari nabung, setiap hari nabung, setiap hari nabung. Jadi ada sisa habis makan, sisa tabung, ditabung seperti itu. Nah, di pertengahan tahun ya, mereka kan nabung ya. Jadi 2 anak ini habis kerja nopir taksi, sisanya ditaruh di bawah bantalnya. Ditaruh bawah bantal seperti itu, nabung seperti itu. Habis buat makan keluarga, ditaruh di bawah bantalnya. Akhirnya terkumpullah tabungan itu di tengah tahun. Waktu itu ceritanya 10.000 real. Terkumpulnya uang itu 10.000 real. Berarti berapa duit? 35 juta ya, sekitar itu. Nabung di bawah bantal itu sampai 35 juta banyaknya. Saking sabarnya anak ini, pulang taksi taruh. Kan real itu paling kecil 1 real, paling besar 500 real. Uang kertasnya itu, paling besar 500. Mereka nabung kan nggak banyak, kalau 10.000 itu nggak banyak uangnya. Artinya mereka nabung selama 6 bulan itu sudah dapat 35 juta. Berarti sisa bayar kontrakan kurang separuh lagi. Harapannya separuh tahun itu dapat uang langsung dibayarkan untuk memperpanjang kontrakan. Seperti itulah kegiatan sehari-hari. Taksi, pulang, tabung, istirahat, kumpul keluarga bertiga itu sama ibunya. Besok seperti itu, terus seperti itu. Nah, satu hari si ibu ini lagi bersih-bersih kamar ya. Dan anak itu merubah posisi tabungannya itu, tadinya cuma ditaruh biasa, akhirnya karena sudah kebanyakan dilakban. Jadi duit itu dikumpulkan, terus dibuntel kertas, lalu dilakban penuh gitu, biar enggak menyolok ya. Jadi kayak bukan uang.
dilakban penuhnya. Ditaruh di bawah bantalnya. Tadinya kan berserakan. Ada dibungkus kertas, dilakban, taruh di bawah bantal. Nah, ibunya ketika anak-anaknya ini kerja, masuk kamar kan. Bersih-bersih tempat tidur, ngangkat bantal, loh apa ini? Beliau marah. Ibu ini marah, mukanya memerah, dan marah-marah. Lihat lakban itu marah-marah. Kenapa? Tahu enggak? Katanya begini, baru kemarin saya nasihati, jangan main kartu lagi, jangan main kartu lagi. Masih juga main kartu. Tahu maksudnya? Berarti dua anak ini di kamarnya sering main kartu. Nggak berjudi, ya cuman main kartu remi biasa. Ibunya nggak suka, karena main kartu ini membuat dia lalai kan. Jadi waktunya habis untuk main kartu. Makanya beliau marah. Makanya lihat bungkusan lakban itu, lihat marah lagi. Baru kemarin saya nasihati, jangan main kartu di kamar. Masih juga main kartu. Akhirnya diambillah itu bungkusan lakban itu sambil marah. Diambil. Nah, sudah ya. Sore hari adiknya datang. Yang kecil, yang adiknya taksi itu sama-sama nyopir taksi, tapi datang lebih dulu. Pulang ketemu ibunya, salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung diomeli, dimarahi. Kamu itu kapan kapoknya gitu, kalau bahasa kita seperti itu. Kan sudah ibu nggak suka kamu main kartu. Kok masih tetap aja main kartu gitu. Nah, anak ini, adik ini bingung dia. Kan dia sudah nggak main kartu. Sudah lama nggak main kartu sama kakaknya karena ibunya nggak suka. Tapi dia omel-omeli sama ibunya. Nah, kira-kira kalau antum di posisi dia, antum komplain apa enggak gitu. Sudah lama nggak main kartu, pulang-pulang kerja, kamu itu sudah tak bilangin jangan main kartu di kamar, masih aja main begitu. Kita minimalkan siapa yang main, bukan gitu mesti. Hah? Siapa yang main gitu? Tapi si adik ini gak komentar. Dia nunduk sambil duduk tuh penundukan kepalanya. Terus ibu ini ngomel terus. Ibu nggak suka main kartu, meskipun nggak boleh pakai kartu lagi di rumah ini, begitu. Nah, anak ini diam kan. Akhirnya ibunya selesai ngomel, terus tanya, ibu tahu dari mana saya main kartu? Nah itu tadi ibu dapatkan di bawah bantal kartunya, gitu. Oh, ya. Terus sekarang mana kartunya? Ibu bakar semua. Habis. Antum kalau gitu reaksinya apa coba? Wah, sudah keluar tanduknya ya. Ngawur gitu macam-macam. Kalau antum sudah komentar itu masuk durhaka juga. Wala taqul lahum uf. Jangan berkata kepada orang tua, ah. Nah kalau duit kita 35 juta dibakar sama ibu, antum komentarnya apa? Udah enggak karu-karuan, bisa marah-marah ya. Tapi anak ini enggak, si adik ini enggak. Oh dibakar itu. Oh ya, dah diam aja. Minta maaf lah. Saya minta maaf bu. Ini cerita beneran ini, kisah nyata ini, bukan dongeng ini. Kejadian nyata ini. Saya sumbernya 2 waktu itu. Jadi si adik ini ketika tahu uangnya dibakar itu, dia minta maaf sama ibu. Karena ibunya taunya kartu yang dibakar. Gitu. Oh ya bu, saya minta maaf, insya Allah saya tidak akan ngulangi lagi gitu. Saya minta maaf kalau kejadian ini membuat ibu marah gitu. Udah selesai gitu. 35 juta itu dibakar. Apa reaksi kakaknya? Kalau antum reaksinya apa itu? Dan tidak berbayangan. Anak aja juga nggak bisa membayangkan reaksinya apa ketika uang saya dibakar 35 juta gitu.
Paling tidak komentar paling tidak. Ibu harusnya kan buka dulu itu isinya apa gitu kan. Kenapa langsung main bakar kan gitu. Itu duit bu gitu misalkan gitu. Pasti kita begitu. Nggak jauh dari kata itulah. Tapi si kakak ini malah begini, Masya Allah ya. Kamu bilang apa dek sama ibu? Kau tahu nggak ibu itu kalau itu duit? Nggak tahu kata. Sant. Bagus. Jangan sampai selamanya ibu tahu kalau bungkusan itu adalah uang kita untuk bayar kontrakan. Jangan sampai tahu. Nah, sampai sini udah berat di dada ini kan. Betapa besarnya dada pemuda ini. Jadi akhirnya kakaknya minta maaf sama ibunya. Nggak nyinggung-nyinggung soal itu udah, duit itu. Nggak nyinggung-nyinggung soal duit. Jadi diterima apa adanya. Jadi ibunya sampai sejauh itu nggak tahu kalau yang beliau bakar itu uang 35 juta gitu. Hasil untuk bayar kontrakan 6 bulan lagi gitu. Gitu. Akhirnya kakak ini minta maaf juga sama dia ke ibunya. Berjanji kami tidak akan main kartu lagi bu selamanya. Padahal sudah lama tidak main kartu. Akhirnya ibunya tenang, ridho dengan anaknya. Ridho dengan anaknya, terus mendoakan kebaikan sama anaknya. Gak selang berapa pekan setelah itu, anaknya dapat ganti rizki sejumlah itu juga dari jalan yang lain. Bukan dari jalan taksi, dari jalan yang lain. Nah itu ikhwan. Saya waktu itu dengar cerita ini gemeter terus terang. Kok bisa sesabar itu gitu maksudnya anak muda ini. Sampai sekarang kalau cerita saya masih merinding. Karena saya yakin saya nggak bisa itu seperti pemuda itu. Dia hanya anak biasa. Hanya sekolah biasa di Arab Saudi, kerja sopir taksi. Tapi kenapa jiwanya itu bisa sebesar itu? Beda dengan kita yang masih hubud dunia, gitu. Masih cinta dunia. Sandal hilang aja udah marah-marah ya. Ya. Ibunya merusak alat kita aja udah marahin gak keruan. Ibunya nggak sengaja nyenggol HP jatuh, wah padahal yang beliin ibunya juga. Yang beliin ibunya juga. Ibunya yang jatuhin rusak, marahnya luar biasa sama ibunya. Masya Allah. Jadi itu pelajaran yang kita ambil ikhwan. Bahwa satu, ibu itu kalau mau dibayar dengan nyawa kita pun masih belum cukup. Karena beliau berkorban nyawanya juga untuk kita. 9 bulan membawa 8 kilo, 10 kilo. Kita di dalam perutnya itu kemana-mana. Tidur susah, mau jongkok susah, mau ini susah, mau itu susah. Karena bawa kita di perutnya itu. Korban nyawa juga, perhatian sayangnya juga. Anak itu mengerti ayat itu yang dimaksud. Wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amain. Aniskurli wali waidayya wa ilaikal masir. Anak itu ngerti ayat itu. Ibunya itu kalau hanya menghancurkan harta kita senilai itu, sama sekali enggak mampu secuil kukunya untuk membalas jasa ibu. Kalaupun nyawa kita diminta supaya ibu selamat, kita harus siap. Kalau cuman jerih payah kita yang menghasilkan 10.000 real itu, 35 juta itu, kita harus marah kepada ibu. Ini jelas durhaka sekali, sangat durhaka. Jadi mengucapkan kata gitu aja enggak. Itu kan kinayah dari kata wala taqul lahuma uf. Jangan berkata pada keduanya uf. Uf itu adalah susunan huruf enggak memiliki makna. Kadang-kadang diterjemahkan kayak gitu. Wah dan semisalnya. Ngomong itu saja sudah durhaka gitu. Apalagi lebih dari itu. Apalagi lebih dari itu. Itu pesan moralnya itu ikhwan. Jadi nanti antum pulang insya Allah ketemu ibu ya.
apapun yang ibu perbuat sama antum, jangan pernah membalas dengan kata-kata tinggi atau memprotes, walaupun ibu antum tuh sampai melukai antum sama sekali. Jangan komentar, terima aja. Layaknya pemuda ini menerima apapun yang ibu perlakukan padanya. Dimarahi posisi nggak salah, dimarahi posisi nggak melakukan loh, diomel-omelin posisi nggak melakukan perbuatan itu, dia tetap menundukkan kepalanya. Dibakar hartanya padahal untuk kemaslahatan bersama, untuk bayar kontrakan, pun nggak komentar sama sekali. Maka itu antum ingatlah kisah ini, nanti antum bertemu orang tua, ya, bahwa apapun yang ibu antum itu perbuat sama antum, mukul sekalipun atau marahi posisi antum nggak salah, tundukkan kepalanya, terima dan benarkan ibunya meskipun salah. Ibu ini jelas salah posisi, tapi anak ini membenarkan ini pernyataan ibunya padahal salah, tapi tetap dianggap benar gitu. Karena apa? Karena urusannya sama kita gitu, sama anaknya itu, bukan sama agama, tapi sama anaknya. Jadi jangan hitung-hitungan fitnah sama anaknya sama ibu ya. Ibu telah memfitnah saya, enggak ada seperti itu. Kita tuker nyawa sama ibu udah enggak nutut. Jadi itu ya ikhwan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi antum. Apapun yang antum perbuat kepada apapun yang ibu antum perbuat sama antum, meskipun antum nggak salah, tetap terima. Ingat ya, yang diingat adalah ridhonya ibu. Sudah, ridhonya ibu itu saja. Wallah, kalau ibu antum sudah ridho, di tengah bahaya apapun antum masih selamat, insya Allah. Susahnya hidup akan terlampaui kalau sudah ibu ridho. Buktinya anak ini tidak waktu lama 10.000 real tergantikan tanpa susah payah, dapat rezeki dari orang lain. Ya, karena ridhonya ibu, itu yang penting. Baik, itu insya Allah kisah inspirasi di sore ini. Semoga bisa diambil manfaatnya untuk saya dan juga untuk antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.